Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi ya di pembelajaran matematika kali ini. Nah, kali ini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu statistika part 2 tentang ukuran letak data. Oke, kalau kemarin kita sudah mempelajari ukuran pemusatan data, di mana ada mean, median, dan modus. Sekarang kita mempelajari letak data, di mana tujuannya di sini yaitu supaya kalian mampu menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan histogram dengan tepat dan benar. Nah, adapun materi dalam ukuran letak data ini nanti yang kalian pelajari ada kuartil, desil, dan percentile. Nah, pada hakikatnya ini semua itu hampir sama dengan median. Nah, bedanya apa? Oke. Bedanya seperti berikut. Di mana untuk kuartil ini berasal dari kuarto, di mana kita tahu bahwa kuartet itu adalah 4. Nah, sehingga maksud kuartil adalah membagi data menjadi 4 bagian. Nah, di sini saya berikan ilustrasinya. Nah, ketika ada suatu benda gitu ya, kemudian dia dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat. Nah, maka di sini ada berapa pembagi? Iya, berarti di sini hanya ada 3 pembagi. Nah, pada kuartil ini, si pembagi ini kita sebut dengan Q1, Q2, dan Q3. Di mana Q1 itu adalah kuartil pertama atau disebut juga dengan kuartil bawah. Dan yang Q2 itu adalah kuartil kedua atau biasanya disebut kuartil tengah. Nah, atau ini tuh sebenarnya sama juga dengan median. Nah, kemudian kuartil Q3 ini adalah kuartil ketiga atau biasa kita sebut dengan kuartil atas. Nah, simbol dari kuartil sendiri itu adalah Q ya. Maaf tadi terlupa. Oke, nah untuk rumusnya di sini ada 2, yaitu untuk data tunggal dan untuk data berkelompok. Apabila untuk data tunggal, itu data diurutkan dulu mulai dari yang kecil ke besar. Kemudian adapun rumusnya itu adalah Q1 sama dengan I per 4. Nah, ingat I per 4 dikalikan dengan N plus 1. Di mana di sini I-nya itu adalah 1, 2, dan 3. Nah, jadi kalau misalkan ditanyain Q1, nah maka di sini I-nya adalah 1 gitu. Kalau ditanyain Q2, maka di sini I-nya adalah 2. Begitu juga dengan Q3, maka I-nya di sini diganti dengan 3. Dan N ini adalah banyak data. Nah, di sini sebenarnya kalau untuk data yang genap gitu ya, kalau untuk data genap di sini sebenarnya tidak perlu kita tambahkan dengan 1 gitu. Namun apabila data itu ganjil, baru kita jumlahkan dengan 1. Gitu. Nah, kemudian untuk data berkelompok. Nah, untuk data berkelompok ini rumusnya mirip dengan median. Nah, cuman beda di sini saja. Kalau kemarin median itu kan adalah TB ditambah 1/2N dikurangi frekuensi kumulatif per frekuensi kelas median dikalikan dengan panjang kelas. Nah, kalau di sini I per 4, di mana sama I-nya itu nilainya adalah 1, 2, atau 3. Nah, untuk definisi yang lainnya sama, TB adalah tepi bawah kelas. Namun ini nanti TB-nya adalah tepi bawah kelas QI ya. Jadi sesuai dengan kelas kuartilnya gitu. Misalkan ditanyain Q1 ya berarti ini tepi bawah si kelas Q1 itu gitu. Kalau ditanyain Q3 berarti ini adalah tepi bawah kelas Q3. Kemudian FK masih seperti yang kemarin, ini adalah jumlah frekuensi sebelum si kelas Q tersebut.
Kemudian FQ1, FQI, nah ini adalah frekuensi si kelas kuartilnya itu yang ditanyain, dan P adalah panjang kelas. Oke, kemudian lanjut ke desil. Nah, desil ini berasal dari kata dasa, yang kita tahu bahwa dasa itu adalah 10 gitu ya. Nah, kalau tadi kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian, nah maka di sini desil adalah membagi data menjadi 10 bagian. Nah, berikut adalah ilustrasinya. Nah, di sini ada suatu batang ya, di mana kita akan membagi batang itu menjadi 10 bagian. Nah, sehingga di sini ada batas-batasnya, di mana batas-batasnya itu berjumlah 9 desil gitu. Dan ini sama keterangannya, D1 itu adalah desil pertama, D2 desil kedua, D3 desil ketiga, dan seterusnya sampai D9 itu adalah desil 9. Nah, rumusnya di sini juga sama. Untuk data tunggal itu I/10 dikalikan dengan N plus 1. Sama seperti yang kuartil tadi ya. Kalau kuartil tadi kan di sini 4 gitu. Nah, kalau di sini desil itu 10. Dan ini juga sama, I itu mewakili 1, 2, 3, sampai 9, dan N adalah banyak data. Kemudian untuk data berkelompok, itu rumusnya juga sama, persis bedanya hanya di sini. Nah, di sini itu I/10. Ingat kalau tadi kuartil adalah I/4 ya. Nah, kalau di desil itu adalah I/10. Gitu. Dengan di sini adalah frekuensi kumulatif juga sebelum kelas desil, dan yang di sini adalah frekuensi si kelas desil yang ditanyain itu. Oke, next lanjut ke persentil, di mana itu berasal dari kata persen, yang kita tahu bahwa persen itu adalah 100. Nah, jadi persentil adalah membagi data menjadi 100 bagian. Wah, banyak ya. It's okay, tapi ya itu nanti cuma ditanyain beberapa aja biasanya. Nah, di sini ada ilustrasinya juga. Ada suatu gambar batang di mana kita menjadi 100 bagian gitu ya. Tapi di sini saya hanya pakai titik-titik ya, karena kalau menggambarkan pakai 100 otomatis akan banyak sekali gitu. Nah, saya beri contoh aja. Jadi kalau tadi kuartil itu ada 3 key gitu. Kemudian kalau di desil tadi ada 9 key, otomatis di persentil dia hanya ada 99. Oke, dimana P1 itu juga adalah persentil pertama, P2 persentil kedua, P3 persentil ketiga, dan seterusnya sampai P99 itu adalah persentil ke-99. Oke, baiklah, kita masuk ke contoh. Oh ya, untuk rumusnya sama ya, sama seperti tadi. Kalau desil tadi di sini 10, kalau persentil itu 100. Begitu juga untuk yang di sini. Yang desil tadi di sini I/10, kalau yang di sini adalah I/100. Untuk yang lainnya juga sama, TB-nya berarti di sini mengikuti TB-nya si kelas presentil, FK-nya juga kumulatif sebelum si kelas presentil yang ditanyakan, dan ini adalah frekuensi si kelas presentil yang ditanyakan tersebut, dengan P adalah panjang kelas. Oke, masuk ke contoh. Nah, di sini nomor 1. Perhatikan data matematika yang diperoleh sekelompok siswa berikut ini. Nah, jadi ada 78, 86, 57, dan seterusnya sampai 85. Nah, tentukan kuartil bawahnya gitu dari data di atas. Nah, ini data tunggal apa berkelompok? Iya, benar, data tunggal. Kenapa? Karena di sini tidak memiliki kelas gitu ya. Jadi ini disebut data tunggal. Nah, untuk menentukan Q1, langkah pertama, berarti kalau untuk data tunggal harus diurutkan terlebih dahulu. Nah, kita urutkan mulai dari yang kecil, di sini paling kecil adalah 43. Setelah 43 ada 48, terus ada 56, dan seterusnya kita urutkan, nah sampai di angka terbesar yaitu 92. Ternyata data ini berjumlah 20 gitu kan. Berarti kalau 20 tengah-tengahnya di mana gitu. Nah, kalau 20 berarti di antara 20 dengan 21. Nah, jadi kita bagi si data ini jadi 2 dulu gitu kan.
Oh, masing-masing ada 10 data. Nah, karena terbagi 10 data pas nih, berarti kan mediannya atau Q2-nya itu berada di tengah-tengahnya mereka. Nah, kebetulan di sini nilainya sama ya, 68 dan 68, sehingga ketika kita cari Q2-nya, rumusnya adalah ini ditambah ini dibagi 2. Nah, sehingga hasilnya pun juga 68. Nah, barulah kita mencari Q1 dari sini. Nah, Q1-nya kan di sini berarti tinggal berapa ini? Ya, 10 data. Nah, dari 10 data itu kalau kita bagi menjadi 2 bagian dapat berapa? Oke, benar dapat 5 ya. Nah, sehingga yang di sini 5, di sini 5. Nah, berarti tengah-tengahnya. Nah, tengah-tengahnya sama. Nah, kita jumlahkan data yang di tepi-tepi ini gitu. Nah, jadi Q1-nya adalah 58 ditambah 60 dibagi 2. Sehingga menghasilkan 59. Oke, paham ya sampai sini? Ya, paham. Oke, lanjut ke contoh yang nomor 2. Nah, di sini disajikan suatu data. Ini juga data tunggal ya, masih data tunggal. Cuman di sini kita lihat jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata di sini jumlahnya ganjil, ada 9 data. Kalau yang tadi kan genap ya. Oke, nah di sini kita disuruh menentukan Q3-nya. Nah, sama langkahnya seperti yang tadi, mau baik itu data genap ataupun ganjil, ketika data tunggal kita selalu urutkan terlebih dahulu. Kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, baru kita tentukan di tengah. Nah, kalau 9 nih, nah kita bagi dia menjadi 2 imbang. Nah, kalau menjadi 2 imbang berarti cuma dapat 4 dan 4. Kemudian ada satu data yang di tengah-tengah nih, yang nggak kebagian posisi nih. Nah, dia di tengah-tengah sendiri. Nah, itulah adalah data Q2. Nah, kalau untuk data ganjil itu istimewanya kita tidak perlu menjumlahkan lagi ya, karena dia sudah sendiri gitu. Nah, kemudian untuk yang sebelah sini nih. Nah, karena dia itu ada 4 data ya, berarti kan kalau genap berarti yang di tengah-tengah ada 2 tuh, gitu kan, sama kayak yang tadi. Nah, ternyata yang di tengah-tengah ada angka 57 dan 68. Sama nih, kita jumlahkan dulu. 57 dan 68 ini jumlahnya berapa? Ya, benar, 125. Nah, 125 ini kita bagi 2. Jadilah 62,5. Ini Q1-nya ya. Nah, yang dicarikan Q3. Oke, Q3-nya sama nih. Ada 2 data, yaitu 86 dan 86. Nah, jadi tengah-tengahnya, nah 2 itu ditambahin 86 tambah 86 bagi 2, yaitu 86 juga. Atau nih ada satu cara lagi yang tadi kita tulis. Nah, Q-nya yaitu I per 4 M tambah 1. Nah, ingat yang ditanyakan kan Q3, berarti I-nya kita ganti dengan 3. Nah, jadi 3 per 4, N-nya berapa? 9. 9 tambah 1. 9 tambah 1 itu 10. Dikaliin 3 per 4. Jadinya adalah ini kali ini 30 dibagi 4. 7,5. Nah, jadi nilai Q3-nya adalah 68 tambah 68 bagi 2. Loh, kok bisa sih 7,5 jadinya gini gitu kan? Maksudnya 7,5 berarti angkanya itu berada di tengah-tengah ke angka ke-7 dan angka ke-5. Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 terus ini 8. Nah, tengah-tengahnya ini yang dimaksud. Oke, gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini Q-nya itu ketemunya 6 misalkan. Nah, berarti berapa Q3-nya gitu. Nah, hitung aja. Berarti data ke-6. Tapi ingat datanya harus diurutkan ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti kalau Q3-nya itu adalah ketemunya 6 gitu, berarti nilainya adalah 78. Jadi ini tuh hanya menyatakan urutan ya. Diingat ini urutan, sedangkan ini adalah nilai. Oke, lanjut. Nah, tentukan kuartil pertama atau Q1, desil kelima, dan persentil ke-50 dari data berikut. Nah, kalau tadi kita udah mempelajari data tunggal, sekarang kita ke data berkelompok. Nah, di sini ada suatu tabel, yaitu nilai ya, dari 10 ke 19, 20 ke 29, dan seterusnya sampai 50 ke 59. Dimana di sini menyatakan frekuensi. Oke, kita cari dulu kuartil pertama. Nah, kalau kuartil kan membagi data menjadi berapa tadi?
Ya, jadi 4. Jadi kita rumusnya pakai 1/4 gitu ya. Nah, sebelum kita menentukan TB dan semuanya ini, kita cari dulu kelas kuartil pertamanya. Nah, untuk mencari kelas kuartil adalah karena kuartil pertama ya, 1 ya, berarti di sini 1/4. Kalau Q2 tadi 2/4 gitu. Nah, 1/4 kita kalikan dengan jumlah datanya ini. Nah, setelah kita jumlah ternyata hasilnya adalah 60. Berarti 1/4 kita kalikan dengan 60-nya itu jadinya 15. Sehingga si data ini berada pada si kuartil pertamanya itu berada pada data ke-15. Nah, data ke-15 itu ada di mana gitu. Nah, ingat ini kan 6 ya. Nah, akan lebih baik jika kita menambahkan frekuensi kumulatif. Sorry, aduh ini jelek banget ya. Ya udah sih, nggak apa-apa. FK, frekuensi kumulatif. Oke, di sini. Oke. So sorry. Oke, kita buat frekuensi kumulatifnya. Di sini 6 tambah 13 itu adalah 19. 19 tambah itu berarti 39 ditambah 15 berarti ya 54. Oke, ditambah dengan 6 berarti adalah 60. Nah, kalau kalian lihat di sini berarti 15 itu berada di mana gitu. Kalau ini kan jelas nggak mungkin karena ini 6 gitu kan. Nah, ini adalah 19. Nah, berarti si 15-nya itu berada di sini ya. Ini adalah Q1. Oke, nah berarti TB-nya kita ambil adalah yang di sini, yaitu 20 dikurangi 0,5, jadinya 19,5. Terus seperempat N tadi 15, kemudian dikurangi FK. FK-nya berapa? FK-nya 6. 6 kemudian dibagi dengan FQ1. FQ1-nya berapa? Yaitu si 13. Nah, kalikan P-nya. P-nya dari 10 ke 19. Berarti kan 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, ternyata ada 10 angka dari sini ke sini. Sehingga P-nya adalah 10. Nah, setelah itu kita selesaikan dulu yang dalam kurung. 15 dikurangi 6 itu adalah 9. Nah, 9 dikalikan 10 itu 90, terus 90 dibagi dengan 13. Nah, jadilah 6,92. Sehingga Q1-nya adalah dijumlahkan aja 26,42. Oke, lanjut menentukan desil kelima. Nah, untuk menentukan desil kelima itu sama, kita cari kelasnya dulu, yaitu 5/10 kali 60, sehingga kan dapatnya 30. Nah, kita cari ini data 30 itu ada di mana? Sama seperti tadi, kita cari dulu nih kelas frekuensi kumulatifnya. Ini 6, ini 13, 13 tambah 20. Kan tadi 19 ya, sedangkan ini 30. Nah, 19 ditambah 20 kan udah 39. Nah, karena di sini lebih dari 19 dan sampai 39 berarti kan si data ke-30 itu berada di sini ya. Sehingga desilnya itu berada di kelas ini. Nah, sehingga TB-nya adalah 30 dikurangi 0,5. 29,5. Terus 5/10 kali N-nya adalah 30 dikurangi dengan frekuensi kumulatifnya. Berarti sebelum kelas median kita jumlahkan 9 tambah 13 jadi 19. Kemudian ini adalah frekuensi desil kelimanya yaitu si 20 dikalikan 10. Oke, lanjut kita hitung ini. 30 kurangi 19 itu 11. 11 kali 10 itu 110. 110 dibagi 20 yaitu 5,5. Setelah itu baru kita jumlahkan dengan si 29,5 jadinya 35. Oke, satu lagi menentukan presentil, yaitu presentil ke-50. Ini sama caranya, kita cari dulu kelasnya, yaitu 50/100 kali 60, jadinya 30, berarti sama kayak tadi ya. Di sini presentil ke-50-nya berada di sini. Oke, otomatis caranya pun sama. TB-nya juga 29,5, 50/100 itu hasilnya
dikali N itu hasilnya 30, dikurangi FK-nya juga sama 19. Rekomendasi kelas persentilnya sendiri itu adalah 20 kalikan 10. Nah, semuanya sama sampailah 35. Oke, baiklah, begitu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dimengerti dengan baik. Bila ada pertanyaan silahkan japri saja.